Kasus ini bermula ketika nggak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan seorang pria berinisial HS beserta keluarganya selama beberapa hari. Sampai warga setempat mencium bau menyengat dari rumahnya HS. Ketika dilakukan pengecekan ditemukan fakta bahwa HS telah ditimbun bersama 4 orang anggota keluarganya dalam satu lubang yang sama. Kasus ini adalah salah satu kasus yang paling mengejutkan. Karena 2 orang korbannya adalah anak di bawah umur. Bagaimana kejadian yang mengerikan seperti ini bisa terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Dan saya belajar dari yang mati. Kasus penghilangan nyawa satu keluarga ini sudah jelas teman-teman. Sangat mengejutkan dan membuat geger warga Indramayu. Tapi kinerja pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini terbilang sangat cepat dan sangat-sangat baik. Pelaku pertama berinisial RR, usianya sekitar 35 tahun. Dia mengaku sakit hati kepada salah satu korban berinisial BA, usianya 40 tahun. BA adalah pengusaha rental mobil yang menyewakan mobilnya sama RR. Dan diketahui mobil yang disewa RR mengalami masalah. Padahal RR sudah memberikan bayaran sama BA. Tapi waktu RR minta uangnya dikembalikan, BA bilang bahwa uang itu sudah terpakai untuk keperluannya. BA sempat meminta waktu untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan dari RR tadi. Tapi niat baiknya BA untuk mengembalikan uang tersebut membuat RR bertambah kesal. RR sudah terlanjur emosi karena merasa ditipu. Hingga akhirnya timbullah dendam karena keinginannya nggak dipenuhi oleh BA. RR jelas merasa dipermainkan. Timbullah niat jahat untuk menghabisi nyawa BA bersama keluarganya. Dan gak cuma niat jahat untuk menghabisi nyawanya BA, RR juga berniat untuk mengambil harta BA yang lainnya. Kemudian RR mengajak temannya PB, pria berusia 29 tahun, untuk melaksanakan aksinya pada BA dan juga keluarganya. RR menjanjikan akan memberikan uang sebesar 100 juta kepada PB kalau dia mau membantu menghabisi nyawanya BA. PB udah jelas langsung tergiur dengan hal itu dan menyanggupi untuk membantu RR. Dengan perencanaan yang detail dan juga sadis, mereka mengunjungi rumah BA dengan niat menghabisi nyawa BA sekeluarga. Dan ya teman-teman, para pelaku sudah berniat menghabisi nyawa BA sekeluarga. Keluarganya antara lain yang pertama ayahnya BA, inisialnya HS, laki-laki, usia 70 tahun. Yang kedua EJ, istrinya BA, usianya baru 40 tahun. Tapi yang paling teman-teman paling mengenaskan, anak-anaknya BA juga diincar. Yang pertama inisialnya RT, umurnya 7 tahun. Yang kedua berinisial BL, usianya baru 8 bulan. Aksi yang dilakukan RR sama PB udah jelas banget sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka tuh tega loh menghabisi nyawa satu keluarga, termasuk anak-anak yang masih di bawah umur. Dan gak cuman itu, kelimanya dikubur dalam satu lubang besar yang berada di samping rumahnya BA. Dan dengan cara ditumpuk seperti sampah. Paling atas adalah HS, kemudian BA, kemudian EJ, sedangkan kedua anaknya BA diletakkan di samping-sampingnya. Benar-benar udah nggak dianggap lagi sebagai manusia. Tujuan A sama PB menumpuk semua korban dalam satu lubang adalah untuk menghilangkan jejak. Tapi sekali lagi saya katakan teman-teman, pihak yang berwenang sangat cermat dalam mengungkap kasus ini. Sebab motif dan tujuan pelaku dapat dipecahkan oleh pihak yang berwenang dengan pengalaman yang sudah sangat terbukti. Dan ketika kelima jasad korban ditemukan, pihak yang berwenang langsung membahas semua jasad itu untuk diotopsi. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, semua korban ditumpuk dalam satu lubang. Lebarnya 1,5 meter, panjangnya 4 meter, dan kedalamannya 2 meter. Dan pada para korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada tubuh BA ditemukan hantaman benda tumpul di daerah kepala dan juga muka. Tubuhnya HS ditemukan hantaman benda tumpul secara bertubi-tubi di bagian muka. Pada tubuh EJ dan juga RT ditemukan hantaman benda tumpul di bagian kepala. Dan yang paling mengenaskan adalah BL. Dia kehilangan nyawa akibat kehabisan napas karena dibenamkan dalam bak mandi.
Lalu ilmu forensik dan otopsi saya akan menjelaskan bagaimana hantaman benda tumpul pada kepala dan juga wajah bisa berakibat fatal. Jadi benturan keras sudah pasti akan menyebabkan tulang tengkorak retak sampai pecah, membuka jalan bagi kerusakan otak. Guncangan yang mendadak memicu cedera otak traumatik dengan pergeseran otak di dalam tengkorak. Pembuluh kecil di otak akan pecah menyebabkan kebocoran cairan tubuh. Lokasinya bisa di atas atau di bawah selaput otak. Kadang-kadang bisa terjadi juga dalam jaringan otak itu sendiri. Keadaan ini udah jelas meningkatkan tekanan dalam rongga tengkorak, disebut juga dengan tekanan intrakranial. Tekanan yang tinggi menekan jaringan otak, menghambat aliran cairan tubuh dan oksigen ke sel-sel otak. Sel otak merusak akibat hipoksia dan juga iskemia atau kematian jaringan. Terjadi juga pembengkakan jaringan otak memperparah peningkatan tekanan intrakranial tadi. Batang otak yang mengatur pernapasan pun dan juga denyut jantung akan tertekan. Gangguan pada batang otak menyebabkan napas terhenti dan jantung juga berhenti memompa. Dan akhirnya hilangnya nyawa terjadi akibat kegagalan fungsi otak dan juga henti napas dan henti jantung. Terus bagaimana hantaman benda tumpul pada wajah bisa berakibat fatal? Teman-teman, benturan keras pada bagian wajah menyebabkan patah tulang wajah, seperti tulang hidung, rahang, atau pipi. Patah tulang menyebabkan robeknya pembuluh besar pada wajah sehingga terjadi kebocoran cairan tubuh yang sangat berat. Cairan tubuh masuk saluran napas menyebabkan sumbatan pada jalan napas. Jaringan lunak pada wajah akan membengkak sehingga mempersempit jalan napas lebih lanjut. Yang paling menyedihkan teman-teman adalah apa yang terjadi pada anak berusia 8 bulan sampai harus mendapatkan perlakuan segitu beratnya hingga kehilangan nyawanya. Teman-teman, saya pernah bahas beberapa kali kasus tenggelam di video saya. Tapi apa yang terjadi pada tubuh korban jika berkali-kali dibenamkan dalam air? Yang pertama udah pasti air akan masuk ke mulut dan hidung dan menutup jalan napas. Kalaupun korban mencoba menahan napas untuk mencegah air masuk paru-paru, gak akan bertahan lama. Kadar oksigen menurun cepat menyebabkan terjadinya hipoksia. Tekanan karbon dioksida meningkat memicu rasa sesak yang begitu hebat. Sehingga pada akhirnya mau gak mau korban menarik napas panjang dan menghirup air masuk ke dalam paru-paru. Air mengisi kantong udara dalam paru-paru mengganggu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Kekurangan oksigen yang berat menyebabkan kehilangan kesadaran dalam hitungan menit. Jantung pun mulai berdetak gak teratur karena kekurangan oksigen. Henti napas terjadi diikuti dengan henti jantung. Dan hilangnya nyawa terjadi akibat kegagalan pernapasan dalam sirkulasi. Menurut hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut dengan menggunakan alat berbahan besi yang dibeli pelaku sebelum melakukan aksinya. Ya, sudah jelas banget ini direncanakan. RR bertugas menghabisi korban dan PB bertugas menjaga situasi sekitar agar aksi mereka tidak diketahui. Tapi nih, PB juga melakukan salah satu tindakan yang paling kejam. Rencana kedua pelaku adalah mengajak korban berinisial BA untuk berbisnis minyak. BA diminta menunjukkan gudang yang berada di salah satu halaman rumah mereka untuk digunakan menampung muatan minyak itu tadi. Ketika sampai di sana, RR langsung menghujam kepala BA dengan alat berbahan besi yang sudah dia siapkan. BA tersungkur, RR kembali menghantam BA untuk memastikan BA sudah tidak bernyawa. Dan selanjutnya, RR masuk ke dalam rumah dan menghabisi nyawa anggota keluarga BA yang lainnya. PB yang tadinya menjaga situasi akhirnya mendapat tugas menghabisi nyawa anaknya BA yang masih berusia 8 bulan. Dan caranya dengan dibenamkan dalam bak mandi sampai nggak bernyawa. Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku kemudian menutup rumah korban dan membawa pergi mobil milik korban. Dan di perjalanan, pelaku membuang barang bukti berupa alat berbahan besi ke Sungai Cimanuk. Kondisi seluruh korban pada waktu itu belum dikumpulkan dalam satu lubang. Dan keesokan harinya, pelaku kembali datang dengan bawa terpal yang digunakan untuk menyeret seluruh tubuh korban dan dikubur dalam satu lubang. Pelaku juga mengambil beberapa barang milik korban, salah satunya adalah handphone milik korban. Setelah melakukan aksi pembersihan itu, para pelaku kembali menuju sebuah hotel, tempat sebelumnya para pelaku menyembunyikan diri mereka. Di balik semua aksinya ini, memang teman-teman, para pelaku sudah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Bahkan, mereka merencanakan fitnah atau kambing hitam kepada seorang berinisial EN. EN dijebak para pelaku agar dituduh sebagai orang yang menghilangkan nyawanya BA.
Salah seorang pelaku menggunakan handphonenya BA untuk mengontak EN dengan tujuan untuk menggadaikan mobil. EN sempat melakukan transfer sejumlah uang ke rekening BA yang saat itu sudah dipegang oleh pelaku. Tapi untungnya, berkat kecermatan pihak yang berwenang dalam mengusut kasus ini, EN tidak terbukti terlibat aksi penghilangan nyawa BA dan juga keluarganya. Pihak yang berwenang terbukti sangat cermat dan gak terpancing untuk salah tangkap. Bahkan nih, EN mengaku saat proses penyelidikan dia diperlakukan dengan sangat baik oleh pihak yang berwenang. Terus bagaimana kejadian hingga mayat BA dan keluarga bisa ditemukan? Awalnya ada seorang warga sekitar mengirim pesan singkat ke handphonenya EJ, istrinya BA. Tapi sekian lama kok pesannya nggak dijawab-jawab. Salah seorang warga pun curiga dengan kondisi rumah BA yang tampak sepi. Warga sekitar melakukan pengecekan dan hal gak terduga pun membuat mereka semua kaget. Awalnya, ketika mereka mendobrak masuk, mereka mencium bau gak sedap dari arah belakang rumah yang agak menyamping. Dan ternyata sumber bau gak sedap itu ada dari salah satu halaman rumahnya BA, di mana ada gundukan yang kelihatan ada kaki manusia mencuat dari dalam tanah. Warga pun segera menghubungi pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan. Ketika pihak yang berwenang datang, semakin jelaslah apa yang terjadi di rumah tersebut. Pihak yang berwenang segera mengumpulkan semua barang bukti dari lokasi kejadian. Mereka juga menggunakan scientific crime investigation, yaitu teknik mengenal sidik jari untuk mencari para pelaku. Jadi pertama, petugas mengamankan tempat kejadian perkara untuk mencegah kontaminasi. Sidik jari pun di permukaan benda dicari dengan cahaya khusus atau serbuk fingerprint. Serbuk kemudian menempel pada minyak dan keringat pada pola sidik jari sehingga terlihat jelas. Sidik jari yang kemudian ditemukan difoto atau diangkat dengan menggunakan lifting tape. Hasil angkat sidik jari dianalisis pola lengkung, putaran, dan juga sanggahannya. Pola sidik jari dibandingkan dengan data sidik jari di database kepolisian. Komputer menggunakan sistem AFIS atau Automated Fingerprint Identification System untuk mencocokkan datanya. Hasil pencocokan diverifikasi oleh analisis sidik jari yang berpengalaman. Kalau cocok, identitas milik sidik jari pun diidentifikasi. Data tersebut digunakan sebagai alat bukti untuk mengarahkan penyelidikan pada para pelaku. Dari lokasi tersebut akhirnya ditemukan teman-teman, sidik jarinya mengarah pada pelaku berinisial RR. Berdasarkan pengecekan data ditemukan ternyata RR adalah seorang residivis yang pernah terlibat aksi kekerasan. Berdasarkan data tersebut, pihak yang berwenang dengan mudah melakukan pengejaran pada RR. Dan muncul pelaku lain yaitu berinisial PB tadi. Sebelum ditangkap, kedua pelaku telah berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak mereka. Dan pelarian para pelaku sia-sia karena kejahatan mereka akhirnya pun terungkap. Menurut hasil interogasi, para pelaku tadinya berniat akan menghilangkan jejak dengan melamar pekerjaan sebagai anak buah kapal. Tapi semua itu sekarang sudah percuma karena mereka tetap harus membayar hasil perbuatan keji mereka terhadap BA sekeluarga. Ketika ditangkap, pelaku melakukan perlawanan sehingga pihak yang berwenang harus melakukan langkah tegas untuk meringkus kedua pelaku. Apa yang dilakukan para pelaku dapat terjerat pasal berlapis dengan hukuman yang sangat berat. Teman-teman, keadilan memang harus ditegakkan dan pada kasus ini para pelaku harus menerima hukuman atas apa yang sudah mereka perbuat. Teman-teman, saya mendoakan agar seluruh korban mendapatkan keadilan dan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga mendoakan semoga keluarga korban diberikan kesabaran dan kebaikan serta keadilan. Apa yang dilakukan pelaku sudah jelas hal yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Pelaku tega melakukan hal keji terhadap anak korban yang membuat nyawa mereka semuanya melayang. Dan saya harap nggak akan ada lagi kejadian seperti ini. Pesan saya, jaga kesabaran kita agar nggak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita apalagi orang lain. Selalu berdoa dan selalu berbuat baik ya teman-teman semua.